Halo dan selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Nah, kita kan sering banget ya fokus ke teknik belajar atau cara mengingat fakta spesifik gitu. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran soal faktor-faktor lain yang mungkin diam-diam ngebentuk memori kita sehari-hari? Hari ini nih kita bakal kupas tuntas 5 elemen kunci. Aktivitas kita, terus sikap mental, pengaruh musik, praktik kesadaran penuh atau mindfulness, sama keampuhan latihan otak. Semuanya kita gali dari bab 21 buku Why We Forget and How to Remember Better. Karyanya Andrew Batson dan Elizabeth Kensinger. Tujuannya apa? Ya, buat ngebongkar gimana sih hal-hal yang kelihatannya sepele ini ternyata dampaknya signifikan loh buat kesehatan otak dan memori Anda. Dan pastinya gimana Anda bisa manfaatin ini. Betul sekali. Dan ini penting, karena seringkali kita lupa kalau memori itu bukan cuma soal ngapalin informasi aja kan. Ini lebih ke kesehatan otak secara menyeluruh. Pendekatannya holistik gitu. Fungsi memori kita tuh, wah, nyambung banget sama gaya hidup, kondisi mental, bahkan cara kita mandang dunia. Hari ini kita bakal lihat bukti ilmiahnya. Gimana sih musik bisa ngubah emosi dan kognisi, terus gimana latihan kesadaran bisa bikin perhatian kita lebih tajam, juga soal kekuatan sikap positif atau negatif yang ternyata, wah, bisa benar-benar nentuin nasib memori kita seiring usia. Pentingnya nyoba hal baru, dan apa kata sains soal game latihan otak itu? Bukan kata iklannya ya. Oke, mari kita mulai dari yang paling akrab di telinga deh. Musik. Banyak dari kita kan ngerasa mood jadi lebih enak, atau malah lebih fokus gitu pas dengerin irama tertentu. Nah, menurut temuan Batson dan Kensinger ini, ada hubungan apa sih sebenarnya antara musik sama kerja otak kita? Hubungannya ternyata cukup dalam dan dampaknya luas. Ada survei besar dari AARP, itu neliti lebih dari 3.000 orang dewasa. Menarik banget hasilnya. Hasilnya konsisten. Orang yang rutin dengerin musik itu cenderung laporin tingkat cemas dan depresi yang lebih rendah. Nggak cuma itu, mereka juga lebih sering bilang kesehatan otaknya prima, kualitas hidupnya lebih bagus, lebih happy, kesehatan mentalnya lebih oke, dan ngerasa lebih gampang belajar hal baru. Ya intinya sih, musik memang bikin kita ngerasa lebih baik aja secara keseluruhan. Itu kerasa banget ya, gimana musik bisa jadi kayak tombol instan buat ngubah suasana hati. Tapi ada nggak sih manfaat kognitif yang lebih, gimana ya, lebih terukur gitu, selain perasaan nyaman itu? Ada, dan seringkali manfaatnya lebih kuat kalau digabung sama aktivitas lain. Contoh paling jelas ya, menari. Menari itu kan kombinasi unik ya, ada rangsangan musik, ada gerak badan, ada interaksi sosial juga. Nah, ternyata ini paket yang manjur banget, terutama buat jaga fungsi kognitif pada lansia. Ada meta-analisis, yaitu studi yang ngumpulin hasil banyak penelitian lain, yang nunjukin kalau program menari antara 10 minggu sampai 18 bulan, itu secara signifikan bisa mempertahankan bahkan ningkatin kinerja kognitif orang dewasa yang lebih tua. Wah, menarik. Jadi bukan cuma musiknya, atau geraknya, atau sosialnya doang, tapi kombinasinya ya, yang jadi paket lengkap buat otak. Ini benar-benar nguatin gagasan holistik yang Anda sebut di awal tadi. Nah, gimana kalau soal musik sebagai teman belajar atau kerja? Ini kan sering jadi perdebatan ya. Nah, kalau ini areanya lebih kompleks, hasilnya nggak hitam putih gitu. Efeknya sangat tergantung jenis musiknya apa, terus tugas yang lagi Anda kerjain apa. Ada penelitian menarik dari Echai Del Rio sama timnya di Madrid. Mereka nemuin kalau dengerin musik instrumental sebagai latar belakang, itu nggak ngaruh ke kemampuan nginget kata-kata atau info verbal. Tapi musik yang sama justru secara signifikan ganggu kemampuan nginget informasi visual atau spasial, misalnya nginget tata letak gambar atau denah gitu. Jadi ini mungkin ngejelasin ya kenapa kadang musik instrumental rasanya bantu pas saya lagi nulis. Kan itu verbal ya, tapi malah bikin buyar kalau lagi nyoba mahamin grafik atau bagan gitu. Tepat sekali. Implikasinya gini, kalau Anda lagi ngerjain tugas yang dominan verbal, musik instrumental mungkin oke-oke aja. Atau malah bantu nyiptain suasana enak. Tapi hati-hati kalau dengerin musik yang ada liriknya pas lagi nyoba belajar materi verbal. Soalnya lirik lagu sama materi yang Anda baca atau coba hafal, itu kan sama-sama diproses di otak kiri bagian otak buat bahasa. Jadinya kayak ada kompetisi gitu loh, rebutan sumber daya kognitif di sana. Nah, itu bisa ganggu proses belajar Anda. Oke. Jadi milih musik yang pas itu penting banget ya. Mesti disesuaikan sama jenis kerjaan otak kita. Ini wawasan praktis yang bagus nih.
Mari kita geser sedikit yuk. Dari stimulasi luar kayak musik ke fokus internal, kesadaran penuh atau mindfulness. Istilah ini kan populer banget. Gimana sih sebenarnya mindfulness ini nyambungnya ke memori? Dan apa ini beneran skill yang bisa dilatih gitu? Iya, mindfulness itu paling pas kalau kita lihat sebagai keterampilan mental yang bisa dilatih. Kayak ngelatih otot aja. Hubungannya sama memori itu fundamental banget. Mindfulness itu latihan intensif buat atensi atau perhatian. Kita kan tahu ya, perhatian itu gerbang utama biar informasi bisa masuk dan diproses jadi memori. Latihan mindfulness, misalnya meditasi fokus ke napas, itu intinya ngelatih kita buat sadar perhatian kita lagi kemana, terus secara sadar balikin lagi pas pikiran kita mulai ngelantur. Ini latihan kontrol atensi namanya. Gimana mekanisme otak di baliknya? Ada bukti fisiknya nggak sih? Bukan cuma klaim subjektif aja. Ada bukti konkret dari studi neuroscience. Contohnya, studi pakai EEG, alat rekam aktivitas listrik otak oleh Isbell, Summers, dan kawan-kawan. Mereka neliti lansia yang ikut program latihan mindfulness selama 6 bulan. Hasilnya nunjukin perubahan nyata cara otak ngelola perhatian. Pertama, latihan ini ningkatin efisiensi jalur saraf yang proses info sensorik dari lingkungan. Itu namanya pemrosesan bottom up. Kedua, yang lebih penting lagi nih, latihan ini nguatin kemampuan sentral eksekutif. Ingat kan, pusat komando di otak buat fokus, rencana, ambil keputusan yang dibahas di bab 3 buku ini, buat secara aktif ngarahin perhatian sesuai kemauan kita. Ini kontrol top-down. Jadi, mindfulness ini bukan cuma sekedar duduk tenang, rileks gitu ya, tapi beneran latihan aktif buat nguatin otot fokus sama kontrol perhatian di otak kita. Ini krusial banget ya, karena tanpa perhatian yang terarah, yang nggak mungkin kita bisa bikin memori baru yang kuat. Wah, menarik sekali. Sangat tepat. Ini latihan fundamental buat atensi yang jadi dasar buat seluruh proses memori, mulai dari masukin info, encoding, sampai ngambil lagi retrieval. Nah, setelah lihat gimana fokus mindfulness bisa dilatih aktif, ini jadi kepikiran soal kondisi mental lain nih, yang sering dianggap remeh, tapi mungkin dampaknya keras juga. Gimana dengan sikap kita secara umum? Bener nggak sih ungkapan pikiran positif itu ada dasar ilmiahnya terkait memori, atau cuma psikologi populer aja? Ya, mungkin kedengarannya kayak klise motivasi ya, tapi bukti ilmiahnya kuat banget loh dan cukup bikin kaget. Sikap kita, terutama pandangan kita soal proses penuaan dan kemampuan diri sendiri, itu punya dampak biologis yang nyata ke kesehatan otak dan memori. Sikap positif itu terbukti bisa ngelindungin, sementara sikap negatif, wah, bisa ngerusak fungsi kognitif. Bisa kasih contoh studi konkretnya nggak yang nunjukin ini? Ada satu studi jangka panjang yang terkenal banget dari B.K. Levy dan timnya di Yale. Mereka analisis data 38 tahun dari Baltimore Longitudinal Study of Aging. Temuannya luar biasa. Lansia yang punya pandangan positif soal penuaan, misalnya setuju sama pernyataan kayak makin tua saya makin berguna atau saya sama bahagianya kayak waktu muda, itu ngalamin penurunan memori 30% lebih sedikit dibanding yang pandangannya negatif. Yang percaya stereotip orang tua itu pikun atau nggak berdaya gitu. Wah, 30%. Cuma gara-gara pandangan soal penuaan. Ini bukan sekedar semangat doang ya, tapi beneran nunjukin gimana keyakinan kita bisa terukur dampaknya ke biologi otak. Itu kan efek jangka panjang. Kalau dampak instannya gimana? Ada nggak? Dampak instannya juga ada, dan ini yang mungkin lebih bikin kaget lagi. Fenomena ini namanya stereotype threat atau ancaman stereotip. Penelitian nunjukin performa memori lansia bisa turun drastis cuma dalam beberapa menit kalau mereka kena paparan kata-kata atau konsep negatif soal penuaan. Misalnya kata pikun, jompo, pas sebelum tes memori. Dibandingin kalau mereka kena kata-kata positif, bijaksana, berpengalaman. Paparannya ini bahkan nggak perlu disadari loh, bisa aja cuma dari dengar omongan orang atau baca brosur di ruang tunggu dokter. Waduh, itu cukup mengkhawatirkan ya, tapi sekaligus ngebuka mata juga. Nah, dampak negatif dari stereotip ini permanen nggak sih? Atau bisa kita lawan gitu? Nah, ini kabar baiknya, sikap dan dampaknya ini sangat bisa diubah. Efek negatif dari ancaman stereotip itu bisa dikurangi atau bahkan dibalikkan. Contohnya, di studi lain, performa tes siswa kulit hitam itu membaik signifikan pas tesnya dibilang sebagai latihan yang nggak mendiagnosis kemampuan. Jadi ngilangin ancaman kalau hasil jelek bakal konfirmasi stereotip negatif. Sama juga, performa memori lansia juga terbukti membaik kalau mereka dikasih penguatan positif soal kemampuan kognitif usia lanjut sebelum tes. Luar biasa. Jadi narasi yang kita pegang soal diri kita dan soal penuaan itu benar-benar bisa ngebentuk realitas kognitif kita ya.
Ini pelajaran super penting buat kita semua, berapapun usia kita sekarang. Nah, selain jaga sikap positif, aktivitas konkret apa aja nih yang terbukti ampuh jaga ketajaman otak seiring waktu? Kuncinya ada di aktivitas mental yang merangsang dan ini poin krusial banget baru buat Anda. Studi dari Mayo Clinic yang ngikutin sekitar 2.000 lansia usia 70 tahun ke atas selama 5 tahun itu ngasih bukti kuat. Mereka nemuin kalau terlibat rutin dalam 2-5 jenis aktivitas mental yang menantang. Contohnya ya, aktivitas sosial aktif, pakai komputer buat hal produktif, main game papan strategi, nekunin kerajinan tangan yang kompleks, belajar main musik atau nari, itu secara signifikan nurunin risiko kena kehilangan memori atau mild cognitive impairment, MCI. Menariknya lagi, ada efek dosisnya. Makin banyak jenis aktivitas yang diikutin, makin rendah risikonya. Jadi intinya jangan biarin otak nganggur gitu ya. Tapi Anda tadi nekenin kata baru. Kenapa sih kebaruan atau novelty ini penting banget? Bukannya ngelakuin hobi lama yang kita suka udah cukup? Nah, kebaruan itu ternyata jadi faktor pembeda yang signifikan. Ada studi dari Dennis Park dan rekan-rekannya yang nyorot ini dengan jelas banget. Mereka bandingin efek berbagai jenis aktivitas ke fungsi kognitif lansia. Hasilnya, kelompok yang ditugasin belajar skill baru yang kompleks dan menantang secara mental, kayak belajar quilting digital atau fotografi digital tingkat lanjut, itu nunjukin peningkatan fungsi kognitif yang jauh lebih besar. Terutama dalam hal memori episodik, kecepatan proses sama pemecahan masalah. Dibandingin sama kelompok yang cuma ngelakuin aktivitas familiar yang nyenengin aja, kayak main puzzle, atau kelompok yang cuma fokus interaksi sosial. Jadi, kesimpulannya bukan cuma tetap aktif, tapi tetap aktif belajar hal baru yang menantang. Wah, ini pesan yang kuat banget. Artinya, kita nggak bisa cuma santai dengan rutinitas atau hobi yang udah kita kuasai ya. Otak perlu dipaksa keluar dari zona nyaman, biar terus berkembang. Terus, gimana sisi sebaliknya? Aktivitas pasif kayak nonton TV gitu, gimana dampaknya? Nah, ini sisi koin yang satunya lagi dan cukup mengkhawatirkan. Aktivitas pasif, terutama nonton TV kebanyakan, justru korelasinya negatif sama kesehatan otak. Studi dari Lindstrom dan rekan-rekannya nemuin hubungan yang cukup mencolok. Tiap jam tambahan nonton TV per hari di usia paruh baya, itu dikaitin sama peningkatan risiko diagnosis penyakit Alzheimer 1,3 kali lipat di kemudian hari. Sebaliknya, kalau terlibat aktivitas intelektual dan sosial yang aktif, justru nunjukin efek perlindungan. Bahkan, studi lain ngaitin penggunaan media sosial yang tinggi banget dan pasif, cuma scrolling doang, sama keluhan gagal memori subjektif dan ningkatnya emosi negatif. Oke, pesannya jelas banget dan konsisten. Dorong otak dengan tantangan baru yang merangsang, tetap aktif sosial, dan batasi waktu buat aktivitas pasif kayak nonton TV berjam-jam atau scrolling tanpa henti di medsos. Ini pilihan gaya hidup yang dampaknya langsung ke masa depan otak kita ya. Satu pertanyaan terakhir nih, yang pasti banyak dipikirin pendengar. Gimana dengan semua aplikasi dan game latihan otak yang lagi menjamur itu? Yang janjiin ningkatin IQ, memori super, atau cegah demensia? Beneran seefektif iklannya nggak sih? Nah, ini area di mana klaim pemasaran seringkali jauh melampaui bukti ilmiah yang solid. Hasil penelitian soal efektivitas program brain training komersial ini macam-macam banget. Seringkali kontradiktif dan banyak studi bagus yang gagal nunjukin manfaat signifikan di dunia nyata. Jadi, apa dong kesimpulan dari komunitas ilmiah secara umum soal game-game ini? Sekelompok besar ilmuwan kognitif dan neuroscience dari lembaga kredibel kayak Stanford Center on Longevity dan Max Planck Institute udah ninjau bukti-buktinya. Kesimpulan konsensus mereka cukup jelas. Pertama, ada bukti yang lumayan kuat kalau orang memang jadi lebih jago ngerjain tugas spesifik yang dilatih di game itu. Kalau game ngelatih memori kerja pakai urutan angka, ya Anda bakal lebih jago ngingat urutan angka di game itu. Kedua, ada bukti yang jauh lebih lemah kalau peningkatan ini bisa nular dikit ke tugas serupa yang nggak dilatih langsung. Ketiga, dan ini yang paling krusial buat sehari-hari, ada bukti yang sangat sedikit atau bahkan nggak ada kalau latihan ini secara signifikan ningkatin kinerja kognitif umum dalam aktivitas dunia nyata atau nunda penurunan kognitif karena usia. Nah, transfer manfaat ke kehidupan nyata ini yang jadi titik lemah terbesarnya. Jadi, kalau saya atau pendengar suka main sudoku, teka-teki silang, atau aplikasi brain training gitu, saran praktisnya gimana? Apa harus dihentikan aja? Oh, tentu nggak harus dihentikan kalau Anda nikmatin. Rekomendasi praktisnya gini aja.
Anggap game atau teka-teki itu sebagai hobi yang nyenengin dan bisa ngasih stimulasi mental. Itu jelas jauh lebih baik daripada ngabisin waktu pasif nonton TV kan? Nikmatin aja prosesnya. Tapi jangan bergantung sama itu sebagai obat ajaib buat otak atau pengganti aktivitas lain yang terbukti lebih efektif. Tetap belajar skill baru yang benar-benar nantang Anda, terlibat interaksi sosial yang bermakna, jaga aktivitas fisik, itu semua tetap strategi yang jauh lebih unggul dan didukung bukti kuat buat jaga kesehatan otak jangka panjang. Teka-teki silang dan sudoku itu bagus buat jaga otak tetap aktif. Tapi mereka nggak gantiin kebutuhan otak akan kebaruan dan tantangan yang kompleks. Oke. Jadi kuncinya ngelola ekspektasi ya. Anggap aja hiburan yang ngerangsang mental, bukan jalan pintas ke otak super. Ini klarifikasi penting banget di tengah banyaknya klaim pemasaran. Wah, setelah kita kupas tuntas berbagai aspek dari bab 21 ini, rasanya banyak banget ya benang merah yang bisa ditarik. Jaga memori itu ternyata bukan cuma soal teknik hafalan doang ya, tapi upaya holistik yang nyentuh banyak aspek hidup kita. Kita jadi paham gimana musik bisa jadi alat bantu emosi dan kognisi, gimana latihan mindfulness itu investasi buat fokus, betapa dahsyatnya kekuatan sikap kita sendiri buat ngelindungin otak dari penuaan, terus pentingnya jadi pembelajar seumur hidup dengan hal baru, dan pandangan yang lebih jernih soal peran game latihan otak. Ini semua area di mana Anda punya kendali loh, dan bisa lakuin penyesuaian kecil tapi berarti tiap hari buat dukung kesehatan otak jangka panjang Anda. Dan penting banget buat lihat semua ini sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Musik yang Anda dengerin, latihan kesadaran yang Anda lakuin, sikap yang Anda pelihara, aktivitas baru yang Anda coba, semua ini kerjasama dan saling nguatin. Mereka juga sinergi banget sama pilar kesehatan otak lain yang dibahas tuntas di buku ini. Pentingnya olahraga rutin bab 17, pola makan yang dukung otak bab 18, sama kualitas tidur yang cukup bab 20. Pada akhirnya, ya seperti yang Anda bilang tadi, kesehatan memori itu cerminan dari kesehatan dan gaya hidup Anda secara keseluruhan. Pendekatan holistik ini kuncinya. Tepat sekali. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba renungkan ini. Dari semua yang kita bahas hari ini, pengaruh musik, potensi mindfulness, kekuatan sikap Anda, tantangan coba baru, atau bahkan cara Anda interaksi sama game atau teka-teki, ada nggak sih satu area kecil aja yang bisa mulai Anda perhatiin atau ubah secara sadar minggu ini? Satu langkah kecil apa yang bisa Anda ambil buat mulai ngasih dukungan lebih baik ke kesehatan memori Anda yang mungkin dampaknya bakal kerasa besar di masa depan nanti? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.